Jadi ada seorang bertemu dengan virus. Hei virus, kamu mau ngapain? Aku mau menyebarkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang mematikan. Kira-kira berapa target orang mati? Aku menargetkan orang mati itu 1000. Oh begitu? Ya, aku targetkan orang mati 1000. Lama-kelamaan ini berpisah si orang dan si virus ini. Suatu ketika bertemu lagi. Loh, bukannya kamu virus yang dulu pernah kita ketemu? Oh iya Pak. Bagaimana usahanya? Berapa orang yang mati dengan virus kamu? Aku sudah mematikan 1000 orang. Yang benar, saya baca di berita ini informasi yang mati itu 50.000. Yang 1000 itu mati karena aku virus, yang 49.000 itu mati karena... Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, rahmatullah. Baik, pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan masker ya, karena mungkin masih dalam kondisi kita menjaga ya, dengan suasana masih merebaknya wabah di Indonesia yang sangat kita waspadai ya. Saya sudah menggunakan masker dulu sementara ya. Nah, hari ini juga sebetulnya kita dianjurkan untuk stay at home ya, berdiam di rumah. Tapi saya coba untuk mencari tempat yang sepi ya, yang dimana tidak banyak orang berkumpul di situ. Dan saya saat ini sedang bersama dengan seorang sahabat saya. Beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu ternama di Kota Karawang. Wah, ya. Wow. Bahkan yang luar biasa, beliau juga ini adalah seorang trainer ya. Dan juga beliau ini seorang YouTuber juga ya. Seorang YouTuber. YouTube-nya adalah Hatter Stories. Beliau adalah Bapak Tarya Jainuddin ya. Assalamualaikum Pak Tarya. Kita nih social distance ya. Jadi menjaga jarak. Oke, Pak Atar, kira-kira bagaimana Pak Atar nih menyikapi kondisi seperti ini, di mana kita harus berdiam di rumah ya, apalagi mungkin dengan kondisi anak-anak kita saat ini ya, bisa dibilang mereka liburnya diperpanjang, bahkan mungkin kegiatan-kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah juga. Kira-kira bagaimana nih untuk menyikapi hal seperti ini Pak? Baik, terima kasih Kang Agung Gurnita, luar biasa. Senang sekali saya bangga bisa ngobrol bareng dengan salah satu inspirator. Dia luar biasa, pengusaha yang keren. Tapi saya perhatikan Pak Agung, kok masker saya berbeda nih? Pak Agung maskernya bagus nih, saya cuma kain biasa. Ini masker luar biasa Pak. Ya. Jadi ini masker multifungsi Pak. Oh gitu. Sebetulnya bukan masker ini ya. Ini adalah untuk mata ya. Untuk terapi mata. Baik, supaya jelas suaranya dibuka aja ya, karena kita juga saya malu. Saya malu maskernya jelek, Pak Agung maskernya bagus. Oke. Siap. Bagaimana Pak? Baik, Kang Agung, ini luar biasa, kita sudah berapa minggu ya? 2 minggu lebih ya? 3 minggu mungkin ya? 3 minggu. Kita belajar di rumah, belajar dan mengajar jadi guru. Nah ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah. Nah ada kegiatan yang bisa memberikan dampak baik, dampak positif. Ada juga yang mungkin karena orang tua belum terbiasa ngajar, ini jadi stres gitu. Ya, betul. Tiap hari tugas diberikan oleh... Jadi guru setiap hari ya. Ini Kang Agung, hati-hati kalau misalkan kita orang tua yang bisa mengemas, mengelola
kegiatan yang baik, positif, ini akan memberikan dampak baik juga ke anak. Tapi kalau orang tuanya stres, panik, marah-marah, ini akan memberikan dampak negatif untuk anak ternyata. Makanya hati-hati, sikap kita harus bisa dikondisikan. Karena ternyata perilaku stres, tegang di rumah ini akan berpengaruh ke imun tubuh anak kita. Akan berpengaruh ke daya tahan tubuh kita. Seperti itu. Terus apa hubungannya dengan COVID-19? Nah, ini boleh jadi nih saya, Pak Agung ini sudah ada tertular virus COVID-19. Boleh jadi sudah ada. Karena daya tahan tubuh kita kuat, apalagi Pak Agung ini sudah mengkonsumsi klorofil yang diperlu dari kaleng ya. Ini lebih kuat ini daya tahan tubuhnya. Ini si virus ini yang nggak terlihat ini dia akan menahan diri, tidak akan menyerang. Tapi suatu ketika kalau imun kita melemah, imun kita menurun, ini kita akan diserang oleh virus COVID-19. Nah, maka dari itu saya mengajak klien tadi mengkonsumsi makanan baik, mengkonsumsi minuman yang baik seperti tadi klorofil. Mungkin nanti Pak Agung ini pakarnya. Juga harus memberikan lingkungan suasana yang baik di rumah tentunya bagi kita seorang ayah, seorang pemimpin keluarga di rumah. Harus bisa menularkan vibrasi positif, menularkan energi yang positif di lingkungan kita. Begitu Pak Agung. Berarti peran orang tua ini sangat penting sekali ya ketika selama anak banyak libur di rumah gitu ya. Betul. Karena gini Pak Agung, COVID-19 ini di luar kendali kita. Kita nggak bisa nahan tuh. Kan awal dari Wuhan ya, dari Cina. Kita nggak bisa request, nggak bisa nahan, nggak bisa nolak. Itu di luar kendali kita. Ya, kita nggak bisa ngapa-apa. Kita ada yang di bawah kendali kita. Apa itu? Tadi pikiran. Sebenarnya yang meninggal karena virus ini itu sedikit Pak Agung. Yang paling banyak itu adalah karena kita tegang, panik. Ini ada anekdot sedikit. Iya, pikiran ya Pak ya? Yes. Pola pikir ya. Ada anekdot sedikit Pak Agung nih. Jadi ada seorang bertemu dengan virus. Virus, kamu mau ngapain? Aku mau menyebarkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang mematikan. Apa yang dikatakan lagi? Kira-kira berapa target orang mati? Aku menargetkan orang mati itu 1.000. Oh begitu? Ya, aku targetkan orang mati 1.000. Lama-kelamaan ini berpisah si orang dan si virus ini. Suatu ketika bertemu lagi. Loh, bukannya kamu virus yang dulu pernah kita ketemu? Oh iya Pak. Bagaimana usahanya? Berapa orang yang mati dengan virus kamu? Aku sudah mematikan 1.000 orang. Yang benar, saya baca di berita ini informasi yang mati itu 50.000. Oh, iya, yang 1.000 itu mati karena aku virus, yang 49.000 itu mati karena takut, panik. Nah, ini anekdot. Jadi teman-teman sekalian, boleh jadi virus itu hanya sedikit yang membuat kita meninggal. Tapi karena kita panik, kita tegang, ini akan memperburuk. Seperti itu Pak Agung. Nah, Jadi sangat luar biasa ya. Ternyata selama ini yang banyak orang khawatirin tuh itu bisa menjadi sesuatu yang terjadi sebenarnya. ya. Mungkin Pak Agung dengar istilah vibrasi waktu zaman dulu SMA di fisika. Vibrasi itu artinya itu getaran. Jadi Kang Agung, saya mempelajari bahwa getaran ini ada polanya di alam ini. Kalau kita mengeluarkan vibrasi atau getaran positif, maka alam akan merespon positif. Kita mengeluarkan energi baik, yang kita terima hasilnya baik. Kedua polanya adalah kalau kita mengeluarkan vibrasi negatif, energi negatif, maka yang kita terima juga negatif.
Nah, tinggal pilih teman-teman. Ini sudah ada polanya. Kita mau nerima yang mana? Agar kita bisa menghasilkan energi yang baik-baik, vibrasi yang baik itu ada 3. 1, pikiran dan hati kita ini harus jernih, harus bersih. Yes. Yang kedua, kita harus dekat dengan Allah dengan cara meningkatkan ibadah. Yang ketiga, kita harus bisa menularkan tadi vibrasi positif ke kiri, kanan, depan, belakang, termasuk keluarga kita.